Shalom sahabat Mitra Rema. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 25 pada ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Demikian firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di tanggal 9 Februari 2021 yang saya beri judul Akibat Tidak On Time. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Matius 25 ayat 10 tadi itu sebagian kecil kisah dari 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana yang datang untuk menyongsong mempelainya. Nah, yang mau kita bahas pagi ini adalah akibat tidak on time. Artinya yang terjadi pada gadis-gadis yang bodoh. Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa mereka adalah gadis-gadis yang tidak on time. Perhatikan, mereka semua sama-sama mendapat berita. Yang bijaksana dan yang bodoh sama-sama mendapat berita bahwa mempelai akan datang, dan mereka dipercayakan untuk menyambut mempelai, menjadi penyambut mempelai, dan mereka harus membawa minyak dan pelitanya. Mari kita lihat yang merupakan bagian di mana gadis-gadis yang bodoh ini tidak on time. Yang pertama, waktu 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu mereka datang bersamaan, menunggu, sama-sama menunggu mempelai. Tetapi perhatikan, yang datang membawa minyak dan buli-bulinya, pelita dan minyak, itu hanya gadis-gadis yang bijaksana. Padahal mereka sudah di lokasi untuk menyambut mempelai. Sementara gadis-gadis yang bodoh, mereka hanya membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Itu ada di dalam Matius 25 ayat yang ketiga. Ini menunjukkan bahwa gadis-gadis yang bodoh ini, mereka tidak on time mempersiapkan minyaknya dari rumah. Harusnya minyaknya udah disiapkan dari rumah. Mereka sudah terlanjur sampai di tempat di mana mereka harus menyambut mempelai itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kesalahan pertama gadis-gadis yang bodoh yang tidak on time untuk mempersiapkan minyak. Kita perhatikan yang kedua, setelah sudah di lokasi untuk penyambutan mempelai, Alkitab berkata raja itu, mempelai itu lama tidak datang. Berarti ada waktu bagi gadis-gadis yang bodoh itu harusnya pergi membeli minyak di saat mempelai lama tidak datang. Tapi Alkitab berkata mereka sudah siap. Mereka kemudian mengantuk sama-sama dan mereka tidur sama seperti gadis-gadis bijaksana yang sudah menyediakan minyak itu. Alkitab menunjukkan di dalam ayat yang kelima, dalam Matius 25 ayat yang kelima itu, gadis-gadis yang bodoh itu dia tidak memperbaiki waktu dia dari rumah tidak on time mempersiapkan minyaknya. Pada saat ada waktu yang diberi ketika mempelai belum datang, harusnya dia pakai waktu itu untuk pergi membeli minyak. Tapi dia kemudian tidak lagi pergi beli minyak, tapi dia kemudian tidur. Nah, ini kesalahan kedua. Persiapannya belum beres, tapi sudah tidur seperti orang yang persiapannya sudah beres. Ini berbahaya, saudara. Kita pindah pada bagian yang ketiga, yang tidak on time-nya mereka. Waktu terdengar bahwa raja itu datang, mempelai itu datang, semuanya bangun dong. Yang bijaksana dan yang bodoh bangun. Itu ada di bagian berikutnya. Tapi persoalannya, pada saat mereka harus menyongsong mempelai, waktu menyongsong mempelai, gadis-gadis yang bodoh itu memakai waktu itu untuk pergi membeli minyak. Nggak on time lagi untuk menyongsong mempelai tadi. Harusnya waktu mereka untuk menyongsong mempelai, dia pergi membeli minyak. Itu berarti waktu dia pulang beli minyak pasti tidak on time lagi dong. Perhatikan, itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat,
Waktu raja itu sudah masuk bersama gadis-gadis yang bijaksana, baru datanglah gadis-gadis yang bodoh itu lalu mengetuk pintu untuk mau masuk. Tapi perhatikan, mereka datang sudah terlambat, tidak on time. Pintu sudah ditutup. Dan apa yang terjadi, perhatikan, akibat mereka tidak on time, gadis-gadis yang bodoh itu mengalami hal pertama adalah pintu ditutup. Perhatikan, pagi ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, apapun keadaan saudara, apapun acara saudara, apapun segala sesuatu yang Tuhan mau saudara dan saya persiapkan, belajar hidup on time, belajar hidup disiplin waktu, tepat waktu, jangan menunda waktu, lakukan persiapan apapun yang ingin Tuhan mau saudara lakukan, jangan menundanya, jangan menganggap remeh, supaya saudara tidak mengalami seperti gadis-gadis yang bodoh. Ketika waktu datang sang mempelai, maka pintu itu sudah ditutup, pintu itu sudah ditutup, kasih karunia itu udah tidak bisa dia dapat lagi, pintu anugerah itu udah ditutup, mereka tidak bisa lagi masuk bersama mempelai itu. Padahal awalnya mereka mendapat kasih karunia untuk dapat menyongsong raja itu, menyongsong mempelai itu. Tuhan berkata buat saudara dan saya, kebanyakan saudara dan saya mengalami banyak kehilangan, kita mengalami banyak kesempatan emas itu terhilang dan kemudian menjadi bagian yang tertutup bagi kita, hanya karena kita tidak on time, hanya karena kita tidak tepat waktu, hanya karena kita tidak disiplin waktu. Oleh sebab itu Tuhan mau bilang pagi ini buat saudara dan saya, akibat gadis-gadis yang bodoh ini tidak disiplin waktu, mereka berhadapan dengan pintu yang ditutup oleh sang mempelai itu sendiri. Akibat yang kedua, sang mempelai itu marah sama mereka. Kenapa dia marah? Ya karena tidak on time. Padahal awalnya dia senang, mereka mau menyongsong dia, tapi dia marah. Bukti dia marah di mana? Dia bilang, aku tidak mengenal kamu. Itu udah marah banget. Saudara kebayang kalau tiba-tiba mempelai laki-laki datang dan mempelai perempuannya lagi pergi, itu marah banget. Dia akan memilih yang ada dan yang siap mendampingi dia untuk masuk ke pesta perjamuan kawin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat tidak on time ini membuat gadis-gadis yang bodoh itu berhadapan dengan pintu yang tertutup yang tidak ada yang bisa membukanya. Tapi yang kedua, dia tidak dikenal oleh sang mempelai, padahal aslinya sang mempelai itu mengenal dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang mau Tuhan sampaikan pagi ini buat saudara dan saya. Jika kita mau mengalami banyak hal yang ajaib dalam hidup ini bersama Tuhan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang on time. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau mempersiapkan segala sesuatu yang dia pesankan dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan waktu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Jika masih ada waktu untuk membenahi kesalahan saudara yang tidak on time, seperti gadis-gadis yang bodoh itu, yang harusnya dia membenahi pada saat raja belum datang, pada saat mempelai itu belum datang, dia pergi membeli minyak, dia tidak membenahinya. Karena itu dia terlambat masuk untuk menjamu raja. Dan hari ini Tuhan mau bilang buat saudara dan saya, kita masih punya kesempatan sampai hari ini untuk memperbaiki, untuk mempersiapkan segala sesuatu, menyambut kedatangan Tuhan yang pada kali yang kedua. Mari siapkan semua yang terbaik yang Tuhan mau bagi saudara dan saya lakukan, supaya kita jangan menjadi seperti gadis-gadis yang bodoh yang tertinggal di luar, yang pintunya tertutup dan kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan ini yang mau Tuhan sampaikan, mari kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang on time menyediakan sesuatu, mempersiapkan sesuatu, dan on time juga menyambut raja itu ketika raja itu datang, menyambut sang mempelai itu ketika mempelai itu datang. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi pribadi yang selalu on time. Amin.